Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Selipi dari kelas 633B26 ingin menjelaskan materi dengan tema pajak penghasilan PPh Badan yang berjudul pajak penghasilan PPh Badan pada PT Pratama. Sebelum masuk ke penjelasan materi dari kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Data pajak PT Pratama. PT Pratama berdiri sejak tahun sekian. Merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang impor daging sapi dan makanan laut. Identitas PT Pratama sebagai berikut. Nama PT Pratama, NPWP 03 sekian. Jenis usaha perdagangan besar. Alamat jalan sekian, kelurahan sekian, kecamatan sekian, kota sekian, kode pos sekian, nomor telepon 0214 sekian, KLU 46 sekian, pimpinan atau direktur Dewi. NPWP 47 sekian, metode penyusutan, garis lurus, baik komersil maupun fiskal. Laporan keuangan tidak diaudit. Tahun buku Januari sampai Desember 2023. Daftar pemegang saham PT Pratama. 1. Nama Dewi. Alamat Jalan Putih. NPWP 47 sekian, jumlah modal disetor 594 juta rupiah. 2. Wijaya. Alamat Jalan Janur. NPWP 09 sekian, jumlah modal disetor 6 juta rupiah. Daftar susunan pengurus komisaris. Nomor 1, nama Dewi. Alamat Jalan Putih. NPWP 47 sekian, jabatan direktur. Kedua, nama Wijaya. Alamat Jalan Janur. NPWP 09 sekian, jabatan komisaris. Laporan laba rugi PT Pratama per 31 Desember 2023, penjualan 39.873, 196.153, total pembelian 39.467, 601.499. Harga pokok penjualan 37.878, 925, 899. Laba kotor usaha 199.270, 254. Total biaya operasional 1.879.643, 582. Laba usaha 114.626, 672. Total pendapatan biaya di luar usaha 6290, 621. Laba bersih usaha sebelum pajak penghasilan 120.917, 293. Laba bersih usaha setelah pajak penghasilan 95.906, 395. Laporan neraca PT Pratama per 31 Desember 2023. Total aktiva lancar 10423, 986, 674. Nilai buku aktiva tetap 165812500, total aktiva 10589 799 174, total kewajiban 9893 892 778, total ekuitas 695 906 395, total pasifa 10589 799 174. Laporan rekonsiliasi fiskal PT Pratama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Laporan rekonsiliasi fiskal yaitu diambil dari laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi yang harus dikoreksi yaitu di bagian pendapatan bunga bank, di mana yaitu ada koreksi fiskal negatif sebesar minus 60.542 dan pendapatan pajak bunga bank untuk dikoreksi fiskal positif yaitu 10.688 sehingga totalnya menjadi total pembelian yaitu 39.467.601.499, harga pokok penjualannya 37.878.925.899, laba kotor usaha 199.427.0.254, total biaya operasional 1.879.643.582, laba usaha 114.626.672, total pendapatan biaya di luar usaha minus 63.445, laba bersih usaha sebelum pajak penghasilan 120.967.147, laba bersih setelah pajak penghasilan 95.956.246. Kenapa pendapatan bunga bank dan pendapatan pajak bunga bank direkonsiliasi? Karena pajak pendapatan bunga adalah pajak atas penghasilan bunga dan bersifat final, sehingga pendapatan bunga dan pajak pendapatan bunga harus dikoreksi fiskal dan tidak diperhitungkan lagi dalam penghasilan kena pajak. Perincian perhitungan PPh Badan terutang dan angsuran PPh 25 tahun 2024. Laba bersih 120.967.147. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak 120.967.000. Perhitungan pajak terutang bagi menghasilkan 25.010.898. Ya, penghasilan yang harus disetor sendiri sebesar 25.010.898. PPh 25 yang telah disetorkan tahun berjalan 0, PPh pasal 29 terutang atau pajak kurang bayar sebesar 25.010.898, angsuran PPh 25 tahun 2024 sebesar 2084.241. Lampiran 8A2, perusahaan dagang. Lampiran khusus SPT tahunan pajak, penghasilan wajib pajak badan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan tahun pajak 2023, NPWP 03 sekian-sekian, nama wajib pajak, Pratama, 1 elemen dari neraca, kas dan setara kas, 138099644. Piutang usaha pihak ketiga, 1240799 Piutang lain pihak ketiga, 7456 820.
Persediaan 1588 675 600. Aktiva tetap lainnya 189 500 000. Dikurangi akumulasi penyusutan 23 687 500. Jumlah aktiva 10 589 799 174. Utang usaha pihak ketiga 4671 628 768. Utang pajak 2501 898. Utang bank 4878 428 113. Kewajiban lancar lainnya 89 325 000. Utang usaha jangka panjang pihak lain 229 500. Modal saham 600 juta. Laba ditahan 95 juta 906 395. Jumlah kewajiban dan ekuitas 10 juta 589 799 174. 2. Elemen dari laporan laba rugi. Penjualan bersih 39 873 196 153. Pembelian 39 467 601 499. Saldo barang dagangan akhir 1588 675 600. Harga pokok penjualan 2 tambah 3 dikurang 4 37 878 925 899. 1. Harga pokok penjualan laba kotor 1 dikurang 5 1994 270 254. Beban umum dan administrasi 1866 962 632. Laba usaha 6 dikurang 7 dikurang 8 127 307 622. Penghasilan atau beban lain dikurang 6 290 621. Laba rugi sebelum pajak penghasilan 9 tambah 10 tambah 11 sama dengan 121 017 001. Beban manfaat pajak penghasilan 25 01 898. Laba rugi dari aktivitas normal 12 kurang 13 96 006 103. Laba rugi sebelum hak minoritas 14 tambah 15 96 006 103. Hak minoritas laba bersih 16 dikurang 17 96 006 103. Lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2023, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, NPWP 03 sekian, nama wajib pajak Pratama, kelompok atau jenis harta berwujud kelompok 2, mobil pick up, bulan atau tahun perolehan 1/2023, harga perolehan Rp189.500, nilai sisa buku fiskal awal tahun Rp189.500.000, metode penyusutan atau amortisasi, komersial garis lurus, fiskal garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini Rp23.687.500. Jumlah penyusutan fiskal Rp23.687.500. Jumlah penyusutan komersial Rp23.687.500. Selisih penyusutan pindah ke formulir 1771I angka 5 huruf I atau angka 6 huruf A 0. Formulir 1771 lampiran 5, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, daftar susunan pengurus dan komisaris, tahun pajak 2023, NPWP 03 sekian, nama wajib pajak Pratama, periode pembukuan 0123 sampai dengan 1223. Bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Nama 1 Dewi, alamat Jalan Putih, NPWP 47 sekian, jumlah modal disetor Rp594 juta, 99%. 2 Nama Wijaya, alamat Jalan Janur, NPWP 09 sekian, jumlah modal disetor Rp6 juta, 1%. Jumlah bagian A 600 juta, 100%. Bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Nama 1 Dewi, alamat Jalan Cempaka Putih, NPWP 47 sekian, jabatan direktur. Yang kedua, nama Wijaya, alamat Jalan Janur Elok, NPWP 09 sekian, jabatan komisaris. Formulir 1771 lampiran 2 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial tahun pajak 2023. NPWP 03 sekian-sekian, nama wajib pajak sekian-sekian Pratama, periode pembukuan 0123 1 sampai dengan 1223. Pembelian bahan atau barang dagangan, harga pokok penjualan 39467 601 499, jumlah rupiah 39467 601 499, gaji upah bonus gratifikasi honor
honorarium, THR dan sebagainya. Biaya usaha lainnya 419.767.339, jumlah 419.767.339. Biaya transportasi, biaya usaha lainnya 21.467.400, 21.467.400. Biaya penyusutan dan amortisasi 23.687.500, 23.687.500 untuk jumlah. Biaya bunga pinjaman, biaya usaha lainnya 9.13.251.842, jumlah 9.13.251.842. Biaya lainnya di biaya usaha lainnya 488.788.551. Biaya dari luar usaha 6.351.163, jumlah 4.95.139.714. Persediaan akhir harga pokok penjualan 1.588.675.600, jumlah 1.588.676.600. Jumlah harga pokok penjualan 37.878.925.899. Biaya usaha lainnya 1.866.962.632. Biaya dari luar usaha 6.351.163, jumlah 39.752.239.694. Formulir 1771 lampiran 1 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan perhitungan penghasilan neto fiskal tahun pajak 2023. NPWP 03 sekian, nama wajib pajak sekian Pratama, periode pembukaan 0123 sampai dengan 1223. Pertama, penghasilan neto komersial dalam negeri. A. Peredaran usaha sebesar 39.873.196.153. B. Harga pokok penjualan 37.878.925.899. C. Biaya usaha lainnya 1.866.962.632. D. Penghasilan neto dari usaha 1A dikurang 1B dikurang 1C 127.307.622. Penghasilan dari luar usaha 60.542. Biaya dari luar usaha 6.351.163. Penghasilan neto dari luar usaha 1E dikurang 1F minus 62.90.621. Jumlah 1D tambah 1G 121.017.001. Jumlah penghasilan neto komersil 1H ditambah 2 121.017.001. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak 60.542, yaitu termasuk pendapatan bunga bank. Penyesuaian fiskal positif lainnya 10.688, jumlah 5A sampai dengan 51, yaitu 10.688. Ini termasuk pendapatan pajak bunga bank. Penghasilan neto fiskal 3 dikurang 4 ditambah 5M dikurang 6E dikurang 7B sebesar 120.967.147. Formulir 1771 lampiran 1 halaman 2. Penghasilan yang menjadi dasar 14A 120.967.147. Penghasilan kenal pajak 14A sampai 14B, 14C 120.967.147. PPh yang terhutang dari PPh dari bagian B nomor 4X, 14C, 14D 25.010.898. PPh yang harus dibayar sendiri 14D sampai 14E, 14F 25.010.898. Pasal PPh pasal 25 1 sampai 12 X 14F, 14G 2084242. Laporan keuangan X, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan X, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal X, wajib pajak X, Jakarta tempat tinggal tanggal 14 bulan 5 tahun 2024. Nama lengkap, sekian Pratama, NPWP 03, sekian. Formulir 1771 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2023, SPT pembetulan ke 0. NPWP 03 sekian, nama wajib pajak Pratama, jenis usaha perdagangan besar, telepon 0214 sekian, KLU 46 sekian, periode pembukaan 0123 sampai dengan 1223, negara domisili kantor pusat, khusus BUT, jalan sekian. Pembukaan atau laporan keuangan tidak diaudit. A. Penghasilan kena pajak. 1. Penghasilan neto fiskal diisi dari formulir 171 lampiran 1 nomor 8 kolom 3 120.967.147. 2. Kompensasi kerugian fiskal 0. 3. Penghasilan kena pajak 1 dikurang 2 120.967.000. 4. PPh terutang, yaitu disilang tarif PPh pasal 31E ayat 1 sebesar 25.010.898. Jumlah PPh terutang tambah 5 25.010.898. 9. PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 25.010.898. PPh yang kurang bayar atau PPh pasal 29 25.010.898. Tanggalnya 14 bulan 5 tahun 2024. Kesimpulan, makalah ini membahas tentang pajak penghasilan badan. PPh badan mengikuti pengertian pajak penghasilan badan, rekonsiliasi fiskal dalam pajak penghasilan badan, subjek dan objek yang dikenakan, norma perhitungan pajak penghasilan badan, pembukuan dan pencatatan pajak penghasilan badan, tarif pajak yang berlaku, kemudian menjelaskan mekanisme perhitungan dengan membuat laporan neraca, laporan laba rugi, laporan rekonsiliasi fiskal, dan pengisian SPT pajak penghasilan badan pada PT Pratama dengan baik dan benar. Saran diharapkan kepada pembaca makalah ini dapat dengan mudah memahami, menguasai, menjabarkan, dan menganalisa tentang PPh badan. Dan juga dikarenakan aturan perpajakan sering juga mengalami perubahan atau diperbaharui sesuai dengan situasi kondisi negara.
Maka PT Pratama disarankan harus sering mengupdate informasi pajak terbaru agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pegawai yang berwenang mengenai pengetahuan perpajakan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.